Halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Jadi sebelum mulai pelajaran hari ini, saya tuh mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak sih kepikiran kayak, hmm, aku udah pernah bayar ini, tapi kok belum habis-habis ya manfaatnya? Nah, pernah kan kalian kepikiran itu? Nah, di akuntansi ini tuh penting banget tahu yang kayak gitu tuh dicatat dengan benar. Kak, jadi pertanyaan saya yang sebelumnya tadi sama materi yang akan kita bahas hari ini tuh nyambung banget tahu, yaitu jurnal penyesuaian. Let's go. Kita mulai ya. Nah, ini jurnal penyesuaian atau exit entries ya. Oke, pertama kita langsung ke pembelajarannya ya. Nah, nanti di akhir kelas nanti, saya tuh berharapnya kalian cuma ngerti definisinya doang gitu, pengertiannya doang. Tapi kalian juga ngerti konsepnya, minimalnya, dan kalian akan hafal. Karena akuntansi itu bukan tentang hafalan, tapi tentang logika. Oke, kita balik lagi. Dan kita langsung mulai. Oke, dan tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai ke materinya. Materi ini kita langsung ke pengertian dulu ya, karena kan secara dasar ya, jadi kita mulai. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tuh apa sih? Gitu kan. Nah, secara sederhananya, jurnal penyesuaian ada jurnal untuk membenarkan, membetulkan, atau menyesuaikan, sesuai namanya ya, saldo akun supaya sesuai dengan kondisi sebenarnya di akhir periode nanti. Nah, contoh jurnal penyesuaian ini tentang bisa persediaan barang dagang dan office supplies. Kan juga pasti kepikirannya kayak, kenapa sih harus disesuaikan, Bu? Karena selama proses berjalan ini, nggak semua nih transaksi itu langsung tercatat dengan sempurna. Makanya diperlukannya jurnal penyesuaian, gitu teman-teman. Sekarang kita next. Pengakuan pendapatan dan beban. Ada pendapatan dan beban. Uh, Oke, kita mulai ya. Dalam akuntansi ini tuh ada aturan mainnya, kan? Jadi kalau secara biar gampang gitu ya kalian paham konsepnya, kalau pendapatan ini nih itu tuh diakuinya saat pekerjaannya selesai. Sedangkan kalau beban itu diakuinya saat membantu menghasilkan pendapatan. Jadi kalian tuh bukan soal uangnya udah diterima atau belum aja ya, nggak kayak gitu guys. Sesederhana itu. Oke, next. Ada kebutuhan jurnal penyesuaian. Jadi tuh sebelumnya jurnal penyesuaian tuh ada dua ya, ada dengan sistem cash basis atau accrual basis. Tapi karena perusahaan gitu dan kita juga makainya accrual basis, jadi kita memakai itu teman-teman. Walaupun kita memakai accrual basis, tapi pasti, maksudnya nggak pasti ya, tapi ada aja gitu ya, ada aja hal-hal yang terlewat gitu. Contohnya, sudah dipakai tapi belum dicatat, sudah dibayar tapi belum dipakai. Nah, ya kayak gitu-gitu tuh. Diperlukannya jurnal penyesuaian. Makanya di akhir periode nanti itu kita merapikannya memakai jurnal penyesuaian. Tujuannya satu, laporan keuangan harus jujur dan akurat. Oke, teman-teman. Next, jenis-jenis jurnal penyesuaian. Dalam buku atau secara umum ya, jenis jurnal penyesuaian itu ada dua. Ada deferral, penangguhan, atau accrual. Accrual, oke? Secara gampang nih ya, biar kalian paham gitu konsepnya ya. Deferral itu uang duluan, sedangkan accrual itu kejadiannya duluan. Nih, kayak contoh gini, kalau misalnya kalian bayar dulu nih, baru dipakai, itu masuknya kemana?
deferral. Benar, karena tadi deferral itu uang duluan. Oke, kita next ya. Oke, ternyata ada secara umumnya gitu ya membahas deferral. Nih, ada beban dibayar di muka atau prepaid expense, teman-teman. Secara gampangnya tuh contohnya itu ada sewa dan asuransi ya. Bayar di awal dan dipakainya secara bertahap. Begini guys, biaya yang sudah dibayar oleh perusahaan tetapi manfaatnya belum sepenuhnya digunakan. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Perusahaan ini membayar gedung sebesar 12 juta dan untuk 1 tahun, dan dia membayarnya di 1 Januari, berarti di awal tahun ya. Nah, di tanggal 31 Maretnya perusahaan itu menyusun laporan keuangan. Jadi kita di sini bikin jurnal penyesuaian aja ya. Nah, kita lagi bahas jurnal penyesuaian. Nih pembahasannya ya guys. 12 juta yang tadi dibagi untuk 12 bulan atau 1 tahun. Karena dia menyusun laporannya di tanggal 31 Maret, berarti kan 3 bulan tuh. Langsung diiniin lagi dong. Jadi 3 dikali 1 juta. Oke, 1 juta itu dari hasil 12 juta dibagi 12 bulan. Saya 3 juta. Nah, akunnya apa aja sih yang ada di jurnal penyesuaian? Beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Nominal tetap sama. 3 juta rupiah. Oke, next. Ada pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Oke, unearned revenue itu kebalikannya. Perusahaan sudah terima uang, tapi belum kerja sepenuhnya gitu loh. Kayak nih, kondisi di mana perusahaan telah menerima kas dari pelanggan, tetapi belum memberikan barang atau jasanya secara penuh. Ya, kayak itu tuh artinya apa gitu? Artinya tuh masih utang, belum pendapatan penuh gitu. Kita langsung aja ke sini teman-teman. Jadi tanggal 1 Desember 2025, lembaga kursus tuh menerima pembayaran 3 juta untuk 3 bulan. Desember sampai Februari. Pembahasannya nih, hitung pendapatan per bulannya. 3 juta dibagi 3 bulan, yaitu 1 juta per bulannya. Nah, pendapatannya sudah jadinya di Desember yang akan kita bikin jurnal penyesuaiannya itu 1 juta. Sisa yang belum menjadi pendapatannya itu tinggal dikurangin aja. 3 juta nih dikurang sama pendapatan yang udah jadinya 2 juta. Nah, kalau jurnal awal di apa sih, awal bulan ya, maaf, awal bulan itu khas pada pendapatan terima di muka itu sebesar 3 juta. Kalau untuk jurnal penyesuaiannya di akhir bulan nanti 31 Desember itu pendapatan diterima di muka jadi di debit dan pendapatannya di kredit karena kan dia sudah mendapatkannya secara penuh itu 1 juta. 1 juta rupiah. Oke, kita back. Iya guys, kita back. Nah, sekarang kita, oh ternyata ini udah materi akhir, accruals atau accrual. Oke. Nah, jadi di accruals itu ada apa aja sih gitu kan? Tadi kan di accruals udah ada ya. Kita next. Ternyata ada pendapatan yang masih harus diterima, accrued revenue. Nih, kayak gini ya guys, pendapatan yang diterima, yang pendapatan yang sudah diperoleh oleh perusahaan tapi belum diterima dalam bentuk cepat atau belum dicatat dalam bentuk. Contohnya, jasa sudah diberikan kepada pelanggan tapi belum ditagih pada akhir periode. Nah, ini langsung aja ke pembahasannya ya. Contohnya, tanggal 31 Desember, perusahaan menyelesaikan jasa desain senilai di 2 juta. Tetapi sampai akhir periode nih uangnya belum diterima perusahaan tersebut. Dan belum dicatat juga. Jadi jumlah penyesuaiannya itu
piutangnya di debit dan pendapatannya di kredit 2 juta rupiah. Itu ya teman-teman. Kita next. Beban yang masih harus dibayar. Accrued expense. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar dan belum dicatat. Contohnya gaji karyawan yang belum dibayarkan atau bunga pinjaman yang belum jatuh tempo. Contohnya nih guys, pada tanggal 31 Desember 2025, perusahaan memiliki beban gaji karyawan sebesar 1.500.000 yang belum dibayarkan dan belum dicatat. Jumlah penyesuaiannya, beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Nominal sama ya teman-teman, 1.500.000. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali lagi, ya. Oke, karena materi sudah habis, kita lihat lagi nih di daftar inti. Ada apa aja sih? Oke, selanjutnya video pembelajarannya. Saya akan apa ya, ngasih lihat ke kalian secara singkatnya saja ya dari YouTube. Ini kalian nanti bisa cari loh, namanya Dewi Nursani. Ini yang teman-teman namanya. Kita lihat secara singkat saja ya. Debitnya minta menyesuaikan perlengkapan otomatis. Nah, yang pertama itu ketika kalian diminta untuk menyesuaikan perlengkapan. Maka ketika diminta menyesuaikan perlengkapan, otomatis debitnya itu pasti beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Itu udah pasti. Oke, gitu aja teman-teman. Kita secara singkat. Jadi nanti kalian bisa langsung cari nih di Dewi Nursani atau mau em, nanya ke saya juga boleh. Tinggal disimpan aja nomor saya. Kita ke back dulu. Ada apa lagi sih setelah video pembelajaran ini? Bingung kah kalian? Widih, evaluasi. Apa nih? Evaluasi ini apa gitu? Wow, ternyata ada kuis. Gampang kok, insya Allah. Kalau kalian sudah mendengarkan dari awal tuh kalian akan mengerti gitu ya, paham juga. Nomor satu langsung ya. Apa tujuan utama dari jurnal penyesuaian? Oke, makasih teman-teman sudah dijawab. Berarti udah yakin ya B jawabannya. Menyesuaikan akun agar sesuai dengan kondisi sebenarnya pada akhir periode. Oke, kita lihat ya jawabannya benar atau salah. Yeay, benar. Keren kalian bisa langsung mengerti gitu ya. Jadi tuh karena jurnal penyesuaian tuh intinya menyesuaikan kondisi akunnya ya, bukan karena sekedar mencatat transaksi saja. Tak lanjut nomor 2. Dalam akuntansi, kapan pendapatan seharusnya diakui? Keren banget antusias kalian. Oke ya, kita jawab yang ini ya. Saat barang atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Oke, kita pencet. Yeay, benar. Berarti kalian bener nih. Lihat ya, kalian udah bener 2. Sekarang nomor 3. Perusahaan membayar asuransi untuk 1 tahun sebesar 12 juta di awal tahun. Berarti tanggal 1 Januari ya kira-kira ya. Pada akhir bulan pertama, 31 Januari nih berarti jurnal penyesuaiannya nih adalah keren banget. Oke, oke, oke. Kita langsung pilih langsung ya. Debit beban asuransi. Oke. Yeay, benar. Keren banget. Udah bener 3 nih kalian. Next. Nomor 4. Jika jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar tidak dibuat, bahaya nih. Maka dampaknya adalah, oke, cepet banget jawabnya suka-suka. D ya, berarti ya. Beban terlalu kecil dan liabilitas terlalu kecil. Yeay, benar. Nah, kenapa sih kayak kalau nggak catat
ya nanti bebannya jadi kecil, utangnya juga jadi kecil. Jadi nanti di laporan keuangan kalian nih nggak apa ya, nggak bagus gitu loh, malah jadi bahaya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Kalian udah berempat nih ya. Keren, keren, keren. Nomor 5. Soal terakhir. Kalau kalian benar semua keren. Pada periode perusahaan telah memberikan jasa sebesar 5 juta, tetapi belum ditagih kepada pelanggan. Jurnal penyesuaiannya adalah keren, bisa langsung jawab. A ya, debit piutang 5 juta. Yeay, benar. Yeay, gede kalian 100. Sekarang benar semuanya. Apa mau 1000? Jadi kayak kan udah kerja nih, tapi belum ditagih. Berarti kita punya hak dong. Dan dicatat jadinya piutang di debit. Oke, kita kembali lagi. Wah, ternyata udah kelar semua kali teman-teman. Kita langsung aja ya ke profil penulis. Kalian pasti penasaran kan tentang saya? Kita pencet, klik. Yeay, ini ya teman-teman. Jadi nama saya itu Kadea Salsabila Anwar. Saya berdomisili di Kota Bogor. Biasa dipanggilnya Kadea atau kalian bisa manggil dengan Bu Kadea. Saya lahir 25 Mei 2007, Gemini Pride. Dan saya di Universitas Negeri Jakarta. Ini lihat. Oke, next. Widih, udah kelar ya teman-teman. Sebelum saya menutup kelas hari ini, saya mau kasih dulu nih closing statementnya. Jadi kesimpulannya tuh jurnal penyesuaian itu bukan sekedar teknik doang, tapi cara supaya laporan keuangan itu jujur dan realistis. Kalau kalian paham logikanya, soal apapun tuh bakal mudah. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.